masyarakat ini, masyarakat semuanya, rakyat kita itu sebetulnya sama, hatinya sama, pikirannya sama, rasanya yang dirasakan sama. Cuman rakyat kita ini orang baik semua. Rata-rata budaya Indonesia itu kalau bahasa santrinya itu qanaah, trimo ing pandum, apa ya, pasrah, tawakal, itu orang Indonesia. Sehingga karena tawakal itu susah disurvei. Kalau disurvei, apalagi yang survei sudah niatnya bayaran gitu, yang kamu pilih siapa, terus sudah ada motif dari survei gitu, ya yang disurvei ya terserah kamu lah. Makanya semua survei itu meletakkan Amin di nomor 3. Nomor 3. Nah nomor 2 kan baru-baru aja. Sungkan sudah. Sekarang ini lembaga survei sudah malu kalau nggak meletakkan Amin nomor 2 itu malu. Jadi sungkan. Dulunya maunya sih skenarionya lembaga survei itu ya nomor 3 terus gitu. Hari ini malu. Alhamdulillah. Dulu awal-awal saya juga ditanya wartawan. Gimana nih katanya perubahan ini, begitu Gus Imin masuk koalisi perubahan gabung PKS Nasdem itu langsung melejit. Ini kok masih, oh iya ya, ini loh mubalek begini nih. Ya udah aku ganti profesi dari mubalek dah. Ganti profesi jadi wapres. Ya intinya PD, nanti kita buktikan 14 Februari. Oke. Tadi menarik juga Gus Imin bilang katanya karena orang Indonesia qanaah jadi nggak mau bilang pas disurvei. Jadi orang-orang yang milih Amin nggak bilang nih. Tiba-tiba nanti 60% gitu. Tiba-tiba menang 1 putaran. Siap nggak kalau menang 1 putaran? Lampung siap ternyata Gus. Ini kalau tadi ada disebutin anggota dewan dari Lampung nih. Siap nggak memenangkan Amin kira-kira Gus? Udah siap nih. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua Gus. Gus, Lampung ini kan sebenarnya dulu di zaman Orde Baru, ini terkait juga dengan jabatan Gus Imin sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum tahu Gus Imin ini pernah jadi Menaker Trans Gus ya. Ada transmigrasinya. Dan Lampung ini adalah salah satu daerah yang cukup banyak jadi tujuan dari transmigran. Sebenarnya kalau transmigran ini kan mereka tiba-tiba pindah meninggalkan wilayahnya. Mereka yang transmigrasi ke sini, kira-kira ada ruang pemberdayaan apa aja Gus? Buat mereka yang pindah ke sini dan akhirnya bisa mengembangkan juga ekonomi Lampung. Karena nggak mungkin dong mereka cuma pindah gitu aja. Tapi mereka harus menciptakan satu roda perekonomian yang terus bergerak di Lampung. Gimana Gus? Ya, iya betul. Saya dulu pernah nangani transmigran itu sekitar 2009-2014. Dan alhamdulillah Lampung ini adalah legenda transmigrasi yang tertua, terbanyak, tersukses. Kalau berhasilnya Lampung itu kira-kira karena transmigran ini betul-betul membangun dan tumbuh dari bawah. Tepuk tangan untuk anak-anak transmigran lah di Lampung ini luar biasa. Jadi begini, transmigrasi itu distribusi pemerataan tapi kecil-kecil. Tetapi penyebarannya merata di seluruh wilayah tanah air kita. Yang perlu kita ambil inspirasi dari transmigrasi itu adalah motivasi, fighter, berangkat dari titik nol, kemudian lalu sama tadi ceritanya soal terima, tawakal itu kuat gitu. Nah ini kita perlu kembangkan perubahan yang lebih besar lagi, yaitu percepatan pengembangan kota-kota baru. Kota-kota baru yang dulu sebetulnya juga sudah pernah muncul ide ini, yaitu membangun kota-kota kecil baru. Jadi tidak hanya untuk satu kota saja, tetapi semaksimal mungkin anggaran kita miliki
digunakan untuk sebanyak mungkin kota kita bangun. Mulai dari 14 kota rujukan sampai 40 kota yang menjadi konsentrasi supaya apa? Mengatasi pengangguran, mengatasi migrasi, mengatasi urbanisasi ke Jakarta itu tidak dengan hanya satu titik, tapi diperbanyak titik-titik perbaikan, perubahan dan kemajuan. Insya Allah kalau Amin menang, kita buat perubahan merata dan perbaikan kota-kota merata di berbagai daerah. Kota-kota itu apa sih? Infrastruktur. Infrastruktur itu apa sih? Ya suasana kerja yang mudah, transportasi publik yang baik, keamanan yang dirasakan terjamin. Internet, kita punya program 100 megabit per second setiap kabupaten kota. Jangan lamban seperti sekarang. Sebetulnya gampang, asal BTS-nya nggak dikorupsi aja beres itu kira-kira. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.